Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zain. Falau kana, maka apabila keadaan dirinya bihi, pada jidatnya illatun, bermula penyakit, la yakdir, yang tidak kuasa, ala sujudi, atas sujud, ma'aha, berserta penyakit tadi, illa birafi a'alihi, kecuali dengan mengangkat bagian atas tubuhnya, ada maka boleh bimakdurihi, dengan sebab hal kemampuannya, semampunya dah gitu. Kalau kata bimakdurihi, ya, sebagaimana mampunya gitu. Ya, artinya kalau memang ada penyakit, maka agak ditahan, asal sekedar nempel aja, namanya tuh birofi a'alihi, dengan mengangkat bagian atasnya, yakni kepalanya, ya, ada bimakdurihi, maka mendapatkan sujud sekemampunya doang, artinya timbang nempel doang. Kalau memang susah milih, ya, kalau memang susah milih, ini diperban segini, ya, maka asalnya itu perbannya aja sah, nggak apa-apa. Di sini penting agak tinggian dikit, kita miring sedikit di sini, ini masih nyenggol-nyenggol juga, nggak apa-apa, gantung dikit. Yang penting nyentuh sedikit, meskipun sedikit. Ya. Ya, kalau mau aman, pakai yang lembut, misalnya kapas atau apa, ya, itu enggak apa kurang buat rasa sakitnya, ya, kurang buat rasa sakitnya. Artinya yang begitu-begitu masih bisa diakal-akalin. Nah, kalau sholat banyak lah, banyak pilihannya. Artinya mau sesulit-sulit kita nyari alasan buat kagak sholat, itu susah. Itu, ya, susah. Karena sholat nilainya sangat luar biasa. Sholat nilainya sangat luar biasa. Wassalisu warabiu, bermula kewajiban yang tiga dan yang keempat, ayat doa, bahwasanya ia meletakkan sayan akan sesuatu, ay juz'an, yakni sebagian, yasiran yang sedikit, min rukbatayhi, daripada kedua lututnya, ya, kedua lututnya harus gitu. Min rukbatayhi, daripada kedua lututnya. Wal khamis, sudah bermula yang kelima, wasadi, sudah keenam, ayat doa juz'an, bahwasanya ia meletakkan juz'an akan sebagian, yasiran yang sedikit, min buduni kaffaihi, daripada bagian dalam telapak tangannya, ya, lutut, ya, ini enggak diistilah maksufan, karena aurat wajib ditutup, ya, auratnya wajib ditutup, makanya lutut harus tertutup. Kalau telapak tangan dengan jidat harus terbuka, ya, karena muka dengan telapak tangan bagi laki atau bagi perempuan ini bukan termasuk aurat. Makanya sebagian besar ini kita terbuka, ya. Sekarang ada yang bikin, kalau orang mau umrah, mau pergi haji, tengah-tengahnya dibolongin sini nih, ya, dimasukin, ini dijahit semua, ini dimasukin, yang terbuka segini doang nih. Nanya ke saya, nah ini sebagian besarnya terbuka, enggak apa-apa, ya, kagak apa-apa. Kalau pakai sarung tangan gimana? Batal, kagak sah sholatnya, ya, kagak sah sholat. Besar sholatnya. Jadi di sini, ya, juz'an yasiran, bahkan sebagian kecil kena bagian dalam telapak tangan, maka dianggap sah. Karena sebagian kecil daripada jidat,
ya dianggap sah. Wasabiu bermula yang ke-7, wasaminu dan yang ke-8, ayat doa bahwasanya ia meletakkan juz'an akan bagian yasiron yang sedikit min butuni asabi'i rikhlaihi daripada bagian dalam jari-jari kedua telapak kaki. Itu nggak boleh berhenti bacanya tuh. Min butuni asabi'i rijlaihi, ya, dari bagian dalam jari-jari telapak kaki, dua telapak kaki. Tetap di sini juz'an yasiran, jempol doang nggak apa-apa. Karena jari telunjuk kaki lebih panjang, jari telunjuk doang satu, yang lain langsung diri, ya nggak apa-apa. Bisa miring kelingkingnya doang satu, nggak apa-apa. Ya, bisa lima-limanya, alhamdulillah. Ya, minimal sedikit daripada perut jari-jari itu harus terkena tempat sujudnya, tempat duduknya. Ya, jangan kayak burung kakinya. Kalau burung terbang, kakinya itu ya begitu bentuknya. Maka kita sujud nih. Kalau bisa jempol doang begini. Bisa telunjuk doang, yang lain lantung, yang lain diri begini, nggak apa-apa. Rata-rata telunjuk kaki lebih panjang daripada jempol. Ya, bisa jari tengah doang ini, silakan. Bisa jari mana silakan. Bisa kelingking doang silakan. Bisa empat-empatnya begini silakan. Lima-limanya ya bagusan. Ya, jangan digantung. Kalau sajadah maka apabila sujud oleh seseorang ala harfil kafi, atas ujung-ujung telapak tangannya, au ru'usi asabi'i qadamaihi, atau bagian ujung jari-jari kedua kakinya, lam yasiha maka tidak sah sujudnya. Nabaha mengingatkan ala dzalika atas hal tersebut Ar-Ramliyu oleh Imam Amromli bi syahri Hadiyatin Nasih, di dalam kitab Sarah Hadiyatin Nasih. Kalau sujud ini ujung telapak tangan, ya, orang sujudnya tangannya cuma begini doang, ya, kagak napak begini, ya. Atau orang sujudnya begini, lantas yasihan gesah sujudnya. Kalau kagak sah sujudnya, maka kagak sah salatnya. Telapak kaki juga kalau diri begini doang, jari-jarinya itu enggak dianggap sah sujudnya. Harus kena perutnya. Ini perut nih begini namanya. Kalau cuma diri begini doang, ya, lam yasiha, maka tidak dianggap sah sujudnya. Sujudnya kagak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi harus nih, meskipun satu lebih baik satu begini daripada diri semuanya. Ya, daripada diri semuanya begini. Ini diri namanya nih. Miring dikit, nah sah dah. Yang tinggal aja kita perutnya, jangan diri banget begini. Jangan diri banget. Biasanya orang lagi males tuh, ya, kerjanya tukang uncang-uncang kaki, kebiasaan dalam sholatnya. Makanya kalau kata orang tua kita dulu, jangan biasain uncang-uncang kaki. Tahu uncang-uncang kaki gimana? Duduk pakai bangku, kakinya goyang-goyang, ya, itu kerjaan orang males gitu. Nikmat emang nikmat luar biasa. Sambil ngopi ngerokoknya Samsu, uncang-uncang kaki, masya Allah. Monas yang di Jakarta Pusat ada kelihatan dari sini. Saking apanya? Saking nikmatnya uncang-uncang kaki. Watasiu bermula kewajiban yang 9 yang mesti terpenuhi
Allah yaksida bahwasanya ia tidak bertujuan bihuyihi dengan sebab turunnya orang yang salat tadi mini i'tidalihi daripada i'tidalnya ghaira sujudi selain niat sujud. Falau sakoto maka apabila turun ilal arti ke tanah ma'al i'tidali beserta i'tidal ada ma'al i'tidal ada min ghairi qasdil huwi dengan tanpa niat turun disujudi untuk sujud lam yuhsab maka tidak dihitung, tidak dianggap sah sujuduhu oleh sujudnya. Wa wajib dan wajib al-audu oleh kembali ilal i'tidali kepada sikap i'tidal. Wa yasjudu lalu sujud minal huwiyi daripada turun untuk sujud. Daripada turun untuk sujud. Jadi yang ke-9 bahwasanya ia tidak bertujuan turunnya dari i'tidal tanpa tujuan sujud. Seperti ada sesuatu atau ada apa-apa dia turun aja sambilan dia sujud, seperti nopok nyamuk di kaki sambilan dia sujud, ini kagak boleh. Ya, kagak boleh ada kata-kata sambilan karena nopok nyamuk itu niat. Meskipun kagak niatin, kalau dia tunggu saat diniatin, saya niat nopok nyamuk karena Allah Ta'ala, kagak ada. Tapi di dalam hati kita itu udah terbersit mau nopok nyamuk nih kalau mau sujud. Ada kata-kata ingat seperti itu, maka itu besar sujudnya. Makanya jangan ada sesuatu hal apapun ketika kita dalam sholat ini yang bikin bahaya sholat kita. Gitu. Ya, seandainya dia gugur turun ke tanah berserta i'tidal daripada selain tujuannya untuk sujud, lam yusab maka tidak dianggap sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, bagaimana caranya? Balik lagi i'tidal. Ya, habis tepuk nyamuk kita sujud, ini kagak sah. Kita bangun lagi karena kita ingat, kita bangun lagi i'tidal, baru Allahu Akbar. Kagak lama dari diri, langsung aja sujud lagi. Niatnya kita emang tujuannya adalah untuk sujud. Nah di sini baru wal ashiru ya, tapi di situ tetap ada ya. Yang tadi dicoret wal asiru alla yasjuda sama kan dia? Tapi ada kan? Di tempat tadi yang dicoret ada, di sini juga ada. Ala lebih soal gitu ya. Mudah-mudahan benarnya begitu. Wal asiru bermulai yang ke-10 alla yasjuda bahwasanya ia tidak sujud ala syai'in atas sesuatu muttasilin yang terpisah, muttasil yang nyambung bihi dengan sesuatu tadi, bihaitsu yataharraku dengan sekiranya bergerak oleh sesuatu tadi, biharakatihi dengan gerakannya, bi qiyamihi di dalam berdirinya, au qu'udihi atau duduknya, ma'a ilmihi beserta ia mengetahui tidak bolehnya, wa amdihi dan ia sengaja melakukannya. Ya, 10 dia kagak boleh sujud yang menghalangi jidatnya, yang bersambung langsung dengan badannya, seperti peci begini, namanya ini mutasil. Ya, ketika kita sujud ada di atas peci begini. Ya, itu enggak sah sujudnya. Karena peci ketika kita diri bergerak, ketika kita ruku bergerak, ikut bergerak peci ini. Ya, beda kalau peci kita taruh begini, kita sujud begini, sah. Ya, sah. Peci jatuh, kita lagi ruku jatuh, plak. Kita tindih peci kita begini. Ya, karena dia kagak ikut gerak yang pertama, sah.
Ketika udah pakai, makanya bener begini. Sujud yang kedua pakai begini kagak sah. Ya. Ya. Gitu. Maka ketika kita bangun dari sujud, ya, setelah begini, ya kan awalnya kalau begini, logikanya pasti di sini nih. Ya. Nyangkut peginya. Sujud yang pertama sah. Karena ini tadi kagak ikut bergerak. Ketika ruku udah jatuh, gitu. Ini masih kayak begini, nggak dibenerin sujud yang kedua. Kagak sah. Boleh nggak dibenerin? Ya boleh. Pegang dulu, jangan langsung didorong. Langsung didorong, nah ini bisa jadi batal. Karena fahisyah, mencolok, terlalu mencolok, kelihatannya terlalu mencolok. Kalau kita dalam sholat itu selalu gitu. Mau garuk, diamin dulu gitu, baru garuk. Jangan langsung, itu namanya fahisyah. Kita mau berdiri peci, diam dulu gini. Ya. Bukan kelaguan, kata sok lebay lagi. Orang sekarang kalau pelan-pelan disebutnya lebay sih. Ya, disebutnya anak Alay. alay, dikata alay benar. Ya emang begitu aturannya. Ya, begitu aturannya. Jadi begitu bedanya. Ketika peci kita jatuh, kemarin ada yang nanya, ya, sujud di atas peci kita sah. Sujud yang kedua, kalau peci menghalangi jidat kita dianggap kagak sah. Sorban. Ya. Ketika kita pakai sorban, ini ruku yang tidak bergerak. Ketika kita sujud, nih sorban jatuh begini. Kita sujud begini. Nah itu kagak sah. Karena ini ikut bergerak. Ya? Kalau dihalingin, Oh iya, kalau di itu mah, mau dikedalamin begini juga silakan. penting gitu. Ya orang kadang-kadang rambutnya ada yang begini rambutnya. Iya. Ya, yang penting jangan bikin gerakan yang mencolok. Jadi sorban ini ketika sujud ya mesti hati-hati. Beda kalau sorban dari awal kita taruh. Sampai dari awal kita taruh, silakan. Bukan dilarang sujud di atas sorban, maksudnya sorban yang dipakai. Iya. Ya. Yang dilarangnya sorban yang Pakai. dipakai. Kalau dari awal diletakin di bawah ya nggak apa-apa. Lagi ruku jatuh. Ya. Sorban lagi ruku jatuh. Lah, udah terpisah dari kita ini. Ya, ini dia tidak sujud. Enggak apa-apa begini. Mau tangan kita begini. Jangan kita begini, nggak apa-apa. Ini udah terpisah. Kalau udah jatuh duluan. Ini jadi alas lagi. Jadi dasar lah. Jadi dasar lagi. Kita mau diri kita pakai lagi begini. Inilah, ya. Jadi pakai lagi. Nanti sujud begitu lagi, ya. Itu maksudnya bergerak. Ketika kita bergerak, dia ikut bergerak. Ini ya kalau sujud di atasnya tidak menjadi sah sujudnya. Kalau nanti, kalau tahu udah ngaji, ya. Sekarang masalah ngerti kagak ngerti bagi saya udah kagak ada bedanya. Di mana aja ada ulama, di mana aja ada orang yang ngerti. Nah sekarang ente jadi duta-duta orang yang ngerti. Makin banyak yang ngaji, makin banyak yang ngerti. Makanya orang yang kagak ngaji udah kagak bisa lagi dimaaf. Ya Allah Ustaz saya kagak tahu. Tetangga ada siapa? Oh, ada Bobo. Tanya Bobo. Ini udah jadi duta-duta orang ngerti. Pernah dengar ngaji, pernah lihat praktekin orang ngaji, ya, udah jadi wakil-wakil bagi orang yang ngerti alim. Kata-kata amdan sengaja, ya. Ini gak bisa dibuat main lagi sholat. Ya. Ya kadang-kadang orang saking kagak percaya sama gurunya, saking kesel sama gurunya,
Kadang-kadang di depan gurunya aja sengaja ngerjain yang dilarang sama gurunya. Nah itu biasa, amdan, sengaja. Ya. Di sekolah kadang-kadang ya saya kalau anak saya udah sekali dua kali diajar masih dilakuin juga, dilakonin juga. Keselnya udah pasti luar biasa. Keselnya udah pasti luar. Ini anak susah banget dibilang susah banget dikejar ngertinya. Ada murid kayak begitu, kalau gurunya banyak. Ya, untuk menunjukkan sikap dia kagak demen sama kita, ngomong kagak apa kagak, kesel juga ngomong kagak. Cuma lihat perbuatannya, sesuatu yang dilarang guru dia kerjain, nah berarti dia kagak suka sama gurunya. Kagak suka sama guru, dia suka sama gurunya. يا رب بالمصطفى بلغ